Pemirsa, mudik merupakan tradisi tahunan yang selalu dinantikan dan untuk itu perlu persiapan yang matang. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sorotan berita satu berikut ini. Ya pemirsa, Idul Fitri identik dengan mudik atau pulang kampung. Perjalanan terbesar di dunia ini pemirsa menarik banyak tenaga dan juga biaya. Untuk itu, intervensi ataupun campur tangan dari pihak terkait ini sangat diperlukan agar mudik bisa berjalan aman dan juga lancar. Dan dengan adanya pemberian diskon tarif tol sampai dengan mudik gratis dinilai masyarakat sangat membantu dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Dan kami sajikan informasi selengkapnya untuk Anda berikut ini. Sekitar 2 minggu menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2025, Jalan Lingkar Selatan yang terletak di Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, masih memprihatinkan. Aspal mengelupas, jalan pun berlubang di sana-sini. Banyak lubang di jalan yang berstatus jalan nasional ini dikeluhkan para pengguna jalan, salah satunya Saipuddin. Sepeda motor warga Kecamatan Ciranjang ini mengalami kerusakan setelah terperosok ke dalam lubang yang ada di jalan ini. Tak hanya mengeluhkan kerusakan jalan, ia juga menyoroti minimnya penerangan di malam hari yang semakin meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Pas lewat itu ada gejolak, ininya patah seblekernya patah. Tiap hari lewat sini nggak? Ya tiap hari lewat sini. Menanggapi keluhan pengguna jalan, Kepala Dinas Perhubungan di Sub Cianjur, Dedi Artiawan mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar jalan nasional yang rusak di wilayah Cianjur bisa segera diperbaiki. Kondisi serupa terjadi di Pati, Jawa Tengah. Jelang mudik Lebaran, jalan penghubung Kabupaten Pati menuju Rembang maupun Blora yang ada di antara Kecamatan Winong dan Kecamatan Gabus ini rusak parah dan sangat memprihatinkan. Jalan ini banyak lubang dengan diameter cukup besar yang membuat pengguna jalan harus memelankan laju kendaraannya agar bisa melintas dengan selamat. Kondisi jalan semakin berbahaya dikala hujan mengguyur dan jalan dipenuhi air yang bisa membuat pengguna jalan terperosok ke dalam lubang. Salah satu pengguna jalan, Anggraini, yang juga merupakan warga setempat, mengungkapkan jalan ini telah rusak selama 5 tahun dan kerusakannya semakin parah dari masa ke masa. Mengenaskan sekali ya, nggak bisa kalau cuacanya sedang turun hujan karena yaitu tadi jalannya itu udah rusak parah. Mungkin semuanya ini tuh dari arah sana, dari depan SMP Winong sampai jalur Gabus itu udah rusak parah. Menanggapi jalan yang rusak di wilayahnya, Bupati Pati, Sudewo, mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan jalan. Maka infrastruktur jalan yang rusak parah itu saya tangani secara langsung, secara tuntas, tidak tambal sulam, tetapi tuntas. Kalau memang itu bisa dengan rigid, dengan hot mix, saya hot mix. Kalau harus dengan rigid beton, dengan rigid beton. Anggaran sudah disahkan. Sudewo mengaku sudah menyiapkan anggaran 330 miliar rupiah pada tahun anggaran 2025 untuk perbaikan 60 ruas jalan antar kecamatan dan jalan alternatif yang mengalami kerusakan parah. Ia pun menargetkan perbaikan jalan antara kecamatan di wilayahnya akan selesai dalam waktu 4 atau 5 bulan. Jelang mudik Lebaran, anggota Polres Kudus meningkatkan patroli di jalur Pantura. Pada pertengahan bulan Maret lalu, mereka menandai sejumlah kerusakan pada jalan yang akan dilintasi pemudik dengan menyemprotkan cat pada jalan rusak.
Hal ini dilakukan agar pengguna jalan lebih hati-hati dan petugas yang melakukan perbaikan jalan mudah mengenali jalan yang rusak. Perbaikan jalan jelang arus mudik juga dilakukan pihak terkait, seperti di jalur alternatif mudik poros Tengah Jawa yang melintasi Kabupaten Temanggung yang sebelumnya berlubang dan aspalnya retak parah sudah selesai diperbaiki. Perbaikan sengaja dikebut agar siap dilintasi pemudik di mudik Lebaran tahun ini. Berdasarkan survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi (BKT), Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 diprediksi mencapai 146,48 juta jiwa atau setara dengan 52% dari total penduduk Indonesia. Prediksi ini turun bila dibandingkan dengan prediksi jumlah pemudik Lebaran tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik. Meski jumlah pemudik turun sekitar 24%, pelayanan mudik tetap harus dioptimalkan, termasuk soal pengamanan. Untuk itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kesiapan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025 di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Dalam kunjungan ini, Kapolri memastikan seluruh aspek pengamanan, logistik, dan fasilitas berjalan optimal. Kapolri menegaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian telah menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan arus mudik dan arus balik Lebaran berlangsung dengan nyaman. Dengan adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari diskon jalan tol, kemudian diskon kapal, dan juga work from anywhere, itu tentunya juga akan memiliki potensi peningkatan arus mudik. Oleh karena itu kita pastikan dan kita minta kepada seluruh jajaran untuk tetap mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kapolri menegaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian telah menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan arus mudik dan balik Lebaran berlangsung aman dan nyaman. Yang juga menjadi perhatian di mudik Lebaran tahun ini adalah cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan seluruh pihak untuk mewaspadai potensi ekstrim yang masih berpotensi terjadi pada awal April. Oleh karena itu, pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan pemerintah untuk menyiapkan antisipasi jika terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir atau tanah longsor di wilayah rawan. Pemerintah harus menyiapkan mitigasi yang sangat ketat, karena ini menyangkut nyawa manusia, nyawa orang, sehingga di sini pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam hal penanganan terkait potensi-potensi terjadinya rawan kecelakaan, rawan longsor, dan sebagainya. Mudik Lebaran dimanfaatkan oleh penyedia jasa angkutan untuk menaikkan tarif angkutan atau harga tiket. Harga tiket di sejumlah agen perusahaan otobus atau PO di Terminal Pondok Cabe Tangerang misalnya mengalami kenaikan sejak 14 Maret 2025 lalu, yakni sebesar Rp30.000 untuk tujuan sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dan harga tiket bus eksekutif ini akan naik secara bertahap hingga mencapai 100% di puncak arus mudik Lebaran 2025. 14 sampai 16 itu harga 300, 17 sampai 20 harga 350, 21 sampai 24 harga 450, 25 sampai 30 harga 550. Tanggal 31 sudah turun lagi 460. Itu kelasnya eksekutif. Tujuannya Solo, Wonogiri. Untuk mensukseskan mudik Lebaran dan mengurangi beban biaya mudik masyarakat, sejumlah instansi baik pemerintahan pusat, daerah, bahkan swasta menyelenggarakan mudik gratis. Salah satunya pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Posko mudik gratis di kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat ini diserbu para calon peserta mudik gratis Rabu 19 Maret lalu. Mereka merupakan calon pemudik gratis yang sebelumnya telah mendaftar secara daring.
Mereka datang untuk melakukan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan guna menjamin keaslian identitas para calon pemudik. Salah satu calon pemudik, Ririn, mengaku bahagia bisa mengikuti mudik gratis. Ia menilai mudik gratis sangat membantu masyarakat ekonomi menengah ke bawah seperti dirinya. Saya daftar dari seminggu yang lalu. Sekarang untuk verifikasi? Iya, verifikasi data. Mau mudik kemana, Bu? Ke Wonogiri. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala sih untuk di itunya. Cuma kemarin ada WA suruh verifikasi berkas di sub yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Terkait mudik gratis, pengamat kebijakan publik Trubus Rardiansyah menyarankan agar ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi selama ini kita jujur saja kayak Jakarta ini sekarang sedang meningkatkan genjot mengenai mudik gratis, ya kan, mudik gratis. Nah, mudik gratis ini menjadi problem ketika mereka sampai di daerahnya, Mbak. Karena di daerahnya itu tidak ada angkutan daerah. Ini angkutan daerah, jadi harusnya angkutan desa, angkot des itu harusnya dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Upaya membantu masyarakat mengurangi biaya mudik juga dilakukan Jasa Marga. PT Jasa Marga Tbk bersama sejumlah anak usahanya memberikan diskon tarif tol sebesar 20% bagi pengguna jalan saat arus mudik dan balik Lebaran 2025. Diskon tarif tol sebesar 20% akan berlaku selama 8 hari, dengan rincian 4 hari pada mudik Lebaran 2025, yakni 24 hingga 27 Maret, dan pada arus balik Lebaran, yakni 3-4 April dan 8-9 April. Langkah ini diambil guna mengoptimalkan kelancaran arus lalu lintas pada arus mudik maupun balik. Sudah kami hitung, kami koordinasikan dengan berbagai pihak, baik itu dengan Kementerian PU, BPJT, Kementerian Perhubungan, Korlantas. Jadi memang betul tadi Pak Wilan sampaikan, upaya potongan tarif ini adalah untuk mendistribusikan kembali supaya tidak menumpuk di satu waktu. Jasa Marga sendiri memprediksi puncak arus mudik Lebaran di Jalan Tol Trans Jawa terjadi pada Jumat 28 Maret 2025, di mana volume lalu lintas kendaraan yang meninggalkan Jakarta diprediksi sebanyak 2,18 juta kendaraan atau naik 1,1% dibanding arus mudik tahun 2024. Tim Liputan, Berita 1. Ya pemirsa, mudik bertemu dengan sanak keluarga memang sangat membahagiakan, terutama bagi orang-orang yang sudah lama tidak bertemu secara langsung dengan keluarga dan juga handai tolan. Nah, persiapan yang matang dari pemudik maupun pemerintah ini tentunya dapat melancarkan kelangsungan kegiatan mudik itu sendiri dan juga meminimalkan resiko kecelakaan. Bahkan pemirsa, mudik juga ini memberikan dampak terhadap ekonomi di daerah-daerah karena terdapat perputaran uang di jalur-jalur yang dilalui oleh para pemudik. Saya Adisa Fauzia pemirsa, sampai jumpa di sorotan berikutnya.